Saya kan pertama-tama nggak percaya angket ya. Bagaimana mau membuat angket sementara mereka bagian dari masalah? Tapi menurut saya dua aja target angket ini. Pertama untuk menghibur hati yang masih luka. Nah akhirnya teman-teman seperti Ferry itu mau menarik pertarungan ini seolah-olah ada sesuatu yang ideal yang bisa diputuskan oleh MK di sini. Nggak ada. Fer itu ada loh tadi tuh nggak, ini bukan karakternya Apu ya, tapi apapun namanya sudah terlontar dari Pak Fahri. Beneran lu mau bubarin partai-partai? Enggak, Bang Fahri itu dari awal ya ingin membubarkan partai-partai pesaingnya yang terlalu elitis itu. Ini mohon maaf Bang Fahri mendukung 02. Padahal kerusakan dalam sistem parpol sedang terjadi di hadapan Bang Fahri. Mekanisme kandidasi dirusak dalam sistem naiknya anak raja ke panggung cawapres ini. Pada beberapa bagian saya khawatir dengan itu Pak Fahri. Karena itu bisa memunculkan dualisme. Satunya berada pada Barisan Nasional yang mengkoordinasikan partai-partai, satunya adalah presiden yang memenangkan presiden. Anda tidak melihat kekhawatiran tentang itu? Tapi kalau bisa meminta orang-orang seperti Bung Ferry nggak usah masuk dalam pertengkaran ini gitu, karena ini pertengkaran yang tidak suci bagi mereka. Gitu. KPU telah mengumumkan hasil pemilu 2024 dengan hasil untuk Pilpres Prabowo Gibran nomor urut pertama dengan 58,59%. Total suara yang dikumpulkan itu 96.214.691. Di urutan kedua adalah Anies Muhaimin, perolehan suaranya 40.971, persentase 24,95. Ganjar Mahfud 27.040.878, persentase 16,47. Dari sisi pemilu legislatif juga hasilnya sudah ada, di mana kemudian kita lihat komposisinya seperti ini. 580 kursi, memang ada tambahan 5 kursi dibanding pemilu 2019. Sekarang menjadi 580. PDIP meskipun tergerus agak banyak kursinya tetapi tetap pemenang dengan 109 kursi. Golkar yang paling fenomenal karena melompat menjadi 102. Kata banyak orang ini adalah pencapaian kursi tertinggi Golkar sejak reformasi. Kemudian Gerindra urutan ketiga 86 kursi, PKB 68 kursi, Nasdem 71 kursi, dan PKS 52 kursi, PAN 48 kursi, Partai Demokrat 44 kursi. Ada yang menarik bahwa ada beberapa partai yang mendapatkan limpahan kursi dari tidak lolosnya P3. Jadi dari hasil pemilu ini dipastikan bahwa P3 tidak lolos karena hanya meraih 3,87%. Ini partai-partai yang tidak lolos. So kita bisa membicarakan banyak angka di sini. Tapi sebenarnya seperti biasanya karakter di Akbar Faisal Unsensor itu kita akan berbicara tentang hal yang lebih jauh selain dari sebuah hasil itu. Maka untuk itu saya mengundang dua orang sahabat saya. Yang pertama Pak Fahri Hamzah, tim utama dari Prabowo Gibran dan juga Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Bro, thank you ya. Asik. Ya. Yang kedua dari Padang, Zoom, seorang pengamat, Ferry Amsari dari Padang sana sudah muncul. Fer, thank you ya, gabung ya. Terima kasih Bang Akbar, ya. Bang Fahri. Ada dua alasan yang kami pilih di sini kenapa sampai saya mengundang dua tamu saya. Pertama adalah Pak Fahri. Pak Fahri saya anggap berada pada sebuah garis di mana kemudian selalu mencoba untuk disiplin, mau membawa kita, mengajak kita untuk percaya dan menerima proses. Hari ini sudah ada prosesnya, bahwa kemudian ada gugatan itu boleh saja, tetapi beliau selalu mencoba untuk meyakinkan kita bahwa pada akhirnya proses itu harus kita terima apa adanya. Dari sisi yang lain, Pak Ferry Hamsari, saya posisikan sebagai seorang yang mencoba untuk mengajak kita
selalu menghadirkan pikiran oposisi. Sebagaimana layaknya sebuah pemerintahan yang sehat, harus ada oposisi. Meskipun dibungkus dengan kemarin filmnya yang sangat heboh itu Dirty Vote ya, tapi sebenarnya saya tahu bahwa Ferry mencoba untuk membawa kita bahwa negara ini harus kuat jika kemudian ada penyeimbang bernama oposisi. Itulah alasan saya ajak ke sini. Saya ke Pak Fahri dulu. Pak Fahri, hasil sudah ada. Iya. Pada saat yang bersamaan juga narasi mulai bergeser kemana-mana. Tapi oke, kita bicarakan pada bagian akhir nantinya. Apa yang ingin Anda katakan bahwa kemudian ternyata ada dua kubu, 01 dan 03, ini tetap membawa ini ke Mahkamah Konstitusi. Apa catatan yang ingin Anda sampaikan? Ya, pertama-tama tentu karena ini suasana bulan puasa juga, jadi tempat refleksi yang baik ya. Karena itulah saya kira peristiwa penetapan hasil pemilu oleh KPU itu dapat paling tidak dipandang dalam dua sudut. Yang pertama adalah sudut kompetisi biasa, bahwa pada akhirnya memang setiap kompetisi itu diakhiri dengan pengumuman pemenang, gitu. Dan itu semua kompetisi seperti itu. Tinju saja yang kasar itu kita nggak bisa pastikan pemenangnya sebelum si wasit mengangkat salah satu tangan daripada petinju itu, baru kita bisa mengatakan dia yang menang. Dan itu sudah dilakukan sekarang dan itu biasa. Jadi kita sudah melakukannya berkali-kali. Dan saya kira juga kita dari waktu ke waktu juga mencoba memperbaiki sistem penyelenggaraan pemilu ini. Nah, yang kedua tentu adalah evaluasinya. Yang pertama tadi itu tentu akan dilanjutkan dengan adanya gugatan dan sebagainya. Itu biasa juga itu ya. Namanya jangankan ya kadang-kadang sepak bola saja yang pesertanya cuma 22 orang gitu ya. Bisa ada gugatan, ada federasinya namanya FIFA segala macam. Apalagi sebuah pemilu yang pesertanya ini jutaan manusia ya, kandidatnya juga ribuan ya. Dan masif sekali begitu, sehingga wajar kalau ada tuntutan-tuntutan setelah itu. Satu yang normal ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua saya kira dalam perspektif kita membicarakan perbaikan sistem. Saya kira saya termasuk dari dulu yang paling punya atau yang punya pandangan juga terhadap perbaikan sistem dalam setiap pemilu, ya tidak saja sistem pemilunya, tapi juga sistem politik dan juga tata negaraannya itu mesti diperbaiki supaya antara pemilu, ya pemerintahan dan ketatanegaraan itu ada dalam satu tarikan nafas ya yang kompak begitu. Saya kira dua hal itulah yang kita mau bicarakan tuh yang mana gitu. Kalau yang pertama itu saya kira biarkanlah itu berjalan ya. Tentu partai-partai juga ada perbedaan pandangan ya. Dengan kandidatnya pun dia mulai berbeda ya. Kandidatnya maju ke MK tapi partainya mengatakan dia menerima ya, dan seterusnya lah kira-kira begitu. Artinya sebenarnya kalau dia menerima ya dia mengakui hasilnya kan, dan dianggap sudah tidak ada masalah gitu. Karena kalau tidak menerima ya bilang tidak menerima, baru kemudian ada gugatan. Tapi kalau menerima sambil menggugat juga itu kan kontradictio interminis itu sebenarnya. Jadi yang kedua itu saya kira evaluasinya. Nah saya kira inilah waktu kita orang-orang seperti Bung Ferry dan kawan-kawannya. Coba kita duduk agak tenang melihat lubang masalah apa yang ada dalam sistem ini sehingga muncul masalah-masalah yang sekarang ini kita keluhkan gitu. Saya kira itu memerlukan diskusi yang panjang. Ada yang perlu kita bicarakan pada bagian ini Pak Ferry, sebelum saya ke Ferry ya, adalah masih ada tersisa waktu beberapa bulan hingga pelantikan presiden tanggal 20. Iya. Oke. Bahwa kemudian bagaimana proses di Mahkamah Konstitusi nantinya berapa bulan dan segala macam itu bisa kita lihat nantinya. Tetapi rentang waktu yang panjang ini
kata orang itu bisa menimbulkan berbagai peristiwa. Sejujurnya pada bagian ini itu yang banyak orang khawatirkan. Hari-hari ini banyak masa yang terkonsentrasi di depan KPU dan di depan DPR. Pak Fahri pasti paham apa yang saya maksud. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kemudian proses ini bisa kita kawal dengan seluruh apa yang akan terjadi tanpa kemudian harus ada sesuatu yang tidak kita inginkan? Pertama, tetap saja itu wajar ya, partai politik itu punya masa atau kandidat itu punya masa, ada yang kecewa, ada yang tidak terima, itu biasa saja. Jadi kalau masih ada sikap-sikap yang tidak menerima selama berada dalam koridor tuntutan atau sengketa yang ada di dalam undang-undang, saya kira itu tidak ada masalah gitu. Jadi biarkan itu berjalan, tapi pemahaman saya dari semua pemilu yang kita sudah ikuti, menurut saya ini termasuk yang jaraknya paling jauh dan paling sulit digugat ya. Tapi soal hasilnya maksudnya. Ya. Tapi soal jarak antara hari pencoblosan bulan Februari dengan pelantikan presiden bulan Oktober itu jauh, itu juga problem menurut saya. Ini harus dipikirkan, ini terlalu jauh dan bisa beresiko. Itu dia. Jaraknya. Bayangkan kalau yang terpilih berbeda dengan berbeda sikap dengan presiden yang incumbent, itu kan bisa muncul slack ya. Mulai dari penyesuaian anggaran, janji-janji kampanye. Kita tahu APBN mulai dibahas bulan Agustus ya. Sementara presidennya belum ikut di dalam terlibat. Kalau ada pengesahan bulan September atau Oktober itu ya, berarti presiden baru itu melaksanakan anggaran yang tidak dia susun, disusun oleh orang lain. Bayangkan itu kalau kedua presiden itu tidak dalam satu irama, itu juga bisa problematik. Jadi jadwal-jadwal ketatanegaraan seperti ini juga harus mulai kita pikirkan secara baik-baik. Dan itu yang saya usulkan pada bagian kedua tadi, kampus ya, teman-teman NGO kayak Perludem dan sebagainya yang sebenarnya sudah banyak memikirkan ini, duduk kembali, kita paksakan elit-elit Indonesia, presiden dan DPR khususnya sebagai pembuat undang-undang. Ini lubang-lubang ini mumpung kalian ingat gitu, ayo kita tutup nih. Karena ini bermasalah. Ini adalah lubang persoalan yang kita biarkan menganga terus-menerus gitu. Itu dia. Harusnya kita akhiri. Saya akan mengelaborasi banyak. Saya menyebutnya risiko ya. Sebab memangnya ternyata itu risiko pada bagian-bagian akhir nantinya. Fer, apa catatanmu menyangkut ini, Fer? Sebab setahu saya Anda dan teman-teman mengambil banyak inisiatif untuk melakukan bahkan sebelum pemilu. Kita dimulai dari Dirty Vote ya. Nah, ini adalah fase di mana tampaknya Anda akan menggunakan waktu yang sangat panjang tadi itu untuk menunjukkan bahwa memang ada yang keliru seperti yang narasi Anda sejak awal. Silakan, Fer. Ya, sebenarnya kalau kita ambil konteks apa yang disampaikan Bang Fahri ya, untuk memperbaiki sistem pemilu dan segala sistem yang berkaitan dengan kepemiluan seperti partai politik, itu memang sudah lama sekali Bang Akbar Faisal. Aku pikir Bang Akbar ikut terlibat di beberapa ruang soal itu ya, ketika di DPR. Bahkan kalau Bang Fahri masih ingat, kami juga yang turut bicara soal kodifikasi undang-undang pemilu. Lalu ada upaya untuk memperbaiki undang-undang pemilu ketika 2019 kita sama-sama lihat ada loophole yang luar biasa banyak untuk diperbaiki. Hanya saja karena kepentingannya masih sedang berjalan dengan undang-undang pemilu yang lama, maka itu gagal di tengah jalan. Intinya kami tentu tidak ingin menghindar dari membicarakan soal perbaikan sistem. Dan itu memang bagian yang sangat penting untuk terus dilakukan agar kita punya sistem standar yang baik soal proses penyelenggaraan pemilu dan politik. Kebetulan putusan MK yang terakhir juga bicara soal bahwa kita harus punya standar soal parliamentary threshold yang harus digunakan tidak hanya sekali tetapi juga
konsisten penggunaannya dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Jadi sinyal-sinyalnya sudah ada, syarat-syarat yang ingin dilakukan untuk perbaikan juga sudah ada. Cuman kalau kita ingin bicara soal apa yang terjadi dalam pemilu kita sepanjang 2024, ini kalau kita mau berjujur-jujur ya ke hadapan publik, ini tidak bisa diselesaikan dengan perasaan sudahlah terima begitu ya. Tapi mari kita lihat dulu apa yang salah dalam proses penyelenggaraan itu. Lalu apa yang harus diperbaiki? Lalu apa hukum yang harus ditegakkan? Karena menurutku tidak akan mungkin ada perbaikan yang sungguh-sungguh kalau pembelajarannya tidak dilakukan. Misalnya kalau kita mau jujur soal proses kemarin, kenapa teman-teman partai politik tidak mau jujur soal proses seleksi penyelenggara pemilu kita itu sudah cacat dari awal. Dan itu sebabnya berbagai kealpaan proses penyelenggaraan selama 2024 ini, salah satunya berasal dari proses seleksi penyelenggara pemilu yang bermasalah. Nah, itu juga perlu diungkap menurut saya ya, di dalam proses penegakan hukum yang patut. Kalau itu terungkap, tentu orang menyadari apa yang salah dan bagaimana harus memperbaikinya. Belum lagi soal sistem kandidasi dan berbagai hal yang mestinya juga diperbaiki. Soal kandidasi, taruhlah kita semua mengatakan bahwa putusan MK mengatakan presidensial kandidasi threshold itu sesuatu yang sudah disahkan oleh MK, tapi pertanyaan selalu tersisa, apakah ambang batas pencalonan presiden itu betul-betul konstitusional atau MK selama ini hanya menghindar dari tanggung jawab untuk menyatakan konstitusional atau tidak konstitusionalnya ambang batas pencalonan presiden. Belum hal-hal lain yang kemudian harus kita perdebatkan panjang, misalnya soal keterlibatan pemerintah di dalam proses penyelenggaraan pemilu, terlibat demi kecurangan atau kemudian memang mereka sedang menjalankan program pemerintahan. Itu juga harus terbuka dengan baik agar ke depan tidak lagi terulang. Sekarang kesan yang ditimbulkan adalah pihak yang dirugikan karena kalah meradang lalu bicara. Sementara sebenarnya itu bukan masalah. Nah, ini kan bias-bias yang selalu dikemukakan untuk menutupi borok-borok kepemiluan kita yang ada. Nah, saya juga perlu kita membicarakan apakah pengadilan konstitusional kita dalam menyelesaikan sengketa pemilu adalah pengadilan yang hanya gimmick saja, yang intinya kita akan terus mengesahkan pemilu sekalipun kita tahu ada masalah besar. Padahal secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi itu diperuntukkan untuk mengubah hasil kalau terjadi kealpaan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Jadi aneh juga orang mengatakan bahwa proses di MK hanyalah sekedar proses tanpa kemudian akan terjadi perubahan hasil. Jadi untuk apa bersidang di MK? Untuk apa ada lembaga MK? Nah, ini juga berkaitan kemana-mana. Tadi Bang Fahri menyinggung harusnya satu paket. Kalau kita bicara soal kepemiluan dan sistemnya, termasuk sistem penyelesaian perkaranya, kita juga akan bicara MK. Dan Bang Akbar tahu persis bahwa hakim MK sangat bisa dipengaruhi oleh kekuatan politik manapun. Bahkan hakimnya bisa diganti di tengah jalan tanpa diketahui apa sebab kesalahan hakim itu. Padahal dia akan ditugaskan untuk melindungi nilai-nilai konstitusi. Nah, ini pertarungan besok menurut saya penting, kemana arah perbaikannya dimulai dari proses penyelesaian perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu bagian itu Fer. Saya ingin Oke, itu tadi semua masalah yang Ferry katakan itu realitasnya memang ada di hadapan kita dan kita jalani selama proses pemilu ini. Tapi coba kita fokus sedikit pada gugatan yang akan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Tadi Pak Fahri mengatakan untuk pertama kalinya lah selisih jumlah itu sangat jauh. Sementara kan kita tahu ya, secara sederhana saya bisa sampaikan bahwa gugatan bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi apabila itu memang
secara signifikan angkanya itu bisa mengubah hasil. Lah kalau kayak begini situasinya tampaknya agak susah Fer. So kemudian apa yang kira-kira Ferry bayangkan dan bisa hasilkan dari gugatan dua pasangan ini dalam proses di Mahkamah Konstitusi nantinya? Ya, ada rencana sedari awal untuk memisahkan MK mengadili perselisihan hasil pemilu dengan TSM atau katakanlah proses yang bermasalah dengan hasil sebagaimana MK sebelum tahun 2008 yang sekedar akan menjadi pengadilan kalkulator gitu ya. Tapi harus ada dilihat perbedaan-perbedaan yang menarik di kasus 2024. Misalnya pendekatan penggunaan perlindungan azas pemilu. Di pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar itu Bang Akbar disebutkan bahwa proses penyelenggaraan pemilu tidak sekedar langsung umum bebas rahasia 5 tahun sekali, tetapi ada azas yang disebut jujur dan adil. Itu tidak bisa ditegakkan dengan menilai angka-angka yang muncul. Ya. Dan bahkan kalau kita lihat di pasal 3 Undang-Undang Pemilu ada prinsip penyelenggaraan. Soal keterbukaan betapa tertutupnya KPU, ya. Soal profesional betapa tidak profesionalnya KPU. Itu sebabnya Sirekap kacau beliau begitu ya. Lalu ada soal efektif efisien ya. Sejauh ini KPU adalah salah satu lembaga yang tidak bisa dikatakan efektif karena dengan teknologi yang ada saat ini KPU itu sering membubazirkan anggaran yang luar biasa, rapat tiap bulan padahal sudah ada Zoom gitu ya. Lalu menggunakan metode-metode yang menurut saya itu memperlihatkan betapa tidak mandirinya KPU. Misalnya terlalu bergantung kepada Komisi 2 padahal dia penyelenggara, sementara Komisi 2 adalah setidak-tidaknya akan jadi peserta. Nah, gambaran itu menarik kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi selama pemilu. Misalnya yang sering kami sebut adalah politik gentong babi, penggunaan insentif dana pemerintah untuk memenangkan atau mereka bisa terpilih dengan meyakinkan, dan angkanya menurut Litbang Kompas sangat menarik Bang Akbar. Terdapat 51 juta pemilih yang memilih karena menerima gentong babi. Artinya ada angka di sana, ada proses yang bermasalah yang mungkin bisa kita tonjolkan di dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Kalau kita lihat ya dari data yang kami miliki, bahkan perbuatan tidak mandiri atau melakukan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara itu terjadi, ada berbagai rekaman yang memperlihatkan betapa mereka tidak mandiri, bahkan berencana melakukan kecurangan secara nasional yang menurut kami kalau dibongkar di dalam sidang Mahkamah Konstitusi itu akan memperlihatkan betapa jahatnya proses penyelenggaraan pemilu saat ini. Bagi saya ini juga pembelajaran yang harus dibongkar ke publik, siapa pelakunya. Dan kita tahu semua kami dengan segala kerendahan hati ingin mengatakan bahwa segala kecurangan ini dirancang atas kehendak Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, maka Presiden adalah salah satu lembaga negara yang harus ditunjuk hidung dalam proses itu untuk bertanggung jawab kepada publik luas kenapa kacaunya proses pemilu ini, dan kemudian Presiden juga harus mendapatkan pelajaran dari proses itu, di mana satu waktu siapapun presidennya tidak boleh terlalu jauh kalau dia sudah masuk ke 2 periode untuk merusak atau menentukan kemenangan dalam pemilu tertentu terhadap calon tertentu. Nah, ini yang menurut saya yang sama-sama kita ingin ungkap agar seperti yang diinginkan Bang Fahri dan teman-teman partai politik lain, kami juga dukung agar sistem betul-betul berjalan fair dan berpihak bagi untuk semua orang. Tidak sekedar berpihak kepada elit parpol dan kepentingan parpol yang sudah besar. Oleh karena itu kami ya sepakat saja ada perbaikan, tetapi jangan lupa kita harus membongkar masalah dulu sebelum menentukan tujuan perbaikannya. Jadi kalau di kampus kan rumusan masalah harus jelas, baru tujuan bisa dikatakan jelas begitu ya. Oke. Pertanyaan yang sama Pak Fahri, bahwa tampaknya Ferry dan kawan-kawan dan
mungkin penggugat nantinya itu akan menjadikan mekanisme di MK itu untuk membuktikan bahwa kecurangan itu ada. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, lagi-lagi ternyata angkanya tidak cukup untuk mengubah hasil. Apa catatan Pak Fahri menyangkut poin ini? Ini kan pemilu paling rumit ya, artinya kertas suaranya ada 5 ya. Terus jenjang permainannya juga ada TPS ya kan. Kemudian mungkin bisa dibilang masuk ke desa, masuk ke kecamatan, masuk ke KPUD kabupaten kota, ke provinsi, dari provinsi ke pusat ya. Penyelenggaranya ada KPU, ada Bawaslu, dari desa, dari TPS sampai ke pusat. Pemainnya banyak banget gitu. DPRD tingkat 2 itu paling rumit tuh ya, karena hubungan emosionalnya dengan rakyat itu dibangun dengan apa gitu. Saya lihat memang tidak dibangun dengan pemikiran ya, tidak dibangun dengan gagasan. Jadi dibangun apa? Ya dibangun oleh logistik yang disebut oleh Bung Ferry sebagai pork barrel itu, oleh bansos ya. Jadi pengumpulan bansos itu terjadi di tingkat 2 di 514 kabupaten kota, di hampir 8.000 kecamatan, di 75.871 desa, di kira-kira hampir 1 juta RT RW di seluruh Indonesia. Jadi dan kecurangan itu ada di sana. Di 820-an ribu ya TPS itu gitu. Jadi bagaimana caranya itu kita berdamai dengan kecurangan semacam itu, seperti kita melahirkan undang-undang KPK dari tahun 2002, lalu kita menganggap KPK akan memberantas korupsi seolah-olah begitu, padahal korupsi itu di mana-mana. Kita mau pakai KPK. KPK cuma 1 kantornya di Jalan Rasuna Said, korupsi ada di 75.817 desa. Pada berbagai level. Pada berbagai level, sehingga kita tangkap yang itu, ada berita di sana, kita kecewa. Kenapa di sana dibiarkan? Jadi modus daripada kelakuan sistem yang dibuat oleh partai politik ini terlalu masif, sehingga memang kita nggak bisa menggunakan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan vonis kepada semuanya. Padahal pelakunya macam-macam. Kepala desa alirannya beda, ya kan? Camat ikut aliran bupati dan kepala desanya yang berbeda partai, ya kan? Gubernurnya berbeda partai, ada PLT di situ, ya berbeda lagi, ya kan? Menteri-menteri pegang juga portofolio. Ada menteri desa katanya yang punya kontrol terhadap desa dan berkontribusi kepada kemenangan partai di desa-desa. Ini macam-macam Bang, rumit ini cerita ini gitu. Karena itu menurut saya malah dalam observasi secara sederhana ya, kan pemilu itu atau demokrasi kita ini kan tidak kita titipkan kepada 1 orang gitu. Itu saya kira problem kita dalam masyarakat yang masih kadang-kadang berpikir dengan tradisi otoriter gitu, terlalu percaya bahwa ini ada 1 orang yang melakukan semuanya ini gitu. Seolah-olah kalau selesai kita mengadili orang itu, selesai ini semua begitu. Dan kadang-kadang kita menumpahkan semua tuduhan kita kepada dia, padahal tidak bisa begitu. Demokrasi ini ada ada sistemnya, ada subsistemnya, pelakunya banyak. Ya, dan karena itulah sebenarnya kalau menurut saya, kalau mau mengurai peristiwa yang terjadi di dalam pemilu ini, sangat tidak bisa kita memakai instrumen dalam keadaan kita tidak tenang gitu. Jadi karena itulah kenapa Mahkamah Konstitusi kemudian menjadi mahkamah kalkulator, karena dia nggak bisa mengadili betapa masifnya modus dan tempus dan modus dari peristiwa yang begitu masif terjadi, dan ada banyak sekali begitu ya.
Dengan masyarakat sosial media sekarang memang seolah-olah ada satu TPS ya kan lagi ditoblos oleh KPPS-nya begitu diposting seolah-olah itu adalah modus umum padahal itu nggak bisa. Memang sangat beragam itu. Ada noken, ada macam-macam. Bahkan noken sekarang ini cuma tidak saja ada di Papua, di tempat lain tiba-tiba jadi ada noken juga. Nah, saya kira benar juga tadi Bung Ferry yang mengatakan rekrutmen penyelenggara. Wah itu juga masif ya. Karena itu saya termasuk yang berpikir ke depan itu harus dipikirkan ulang itu. Kemungkinan bahwa saksi dibiayai oleh pemerintah dan kemudian saksi itu adalah utusan daripada partai politik. Bukan orang di luar partai politik. Karena itu akan menyebabkan pengawasannya itu langsung berkaitan dengan interest dari partai politik itu. Sehingga kalau ada kecurangan di TPS, dia tidak bisa lagi mengatakan kami nggak punya uang kayak Partai Gelora itu. Saksi kecamatan aja nggak punya. Bagaimana kita mau mengklaim ada kecurangan di kecamatan aja kita nggak punya saksi yang cuman 7.000-an kecamatan lebih kita nggak punya. Apalagi di 820-an ribu TPS. Ya. Kita nggak mungkin begitu. Ini permainan tidak sepadan. Jadi rumit karena itulah kemudian sidang Mahkamah Konstitusi tidak mungkin dibikin rumit. Mesti dibikin lebih sederhana. Kamu hilang berapa? Coba tambahkan ke kamu punya ya tambah. Tapi kayaknya tidak seperti itu yang dibayangkan oleh Ferry tadi. Memang bahwa tidak sekedar angka saja ini. Menurut saya ada kesalahan Bung Ferry di situ. Menurut saya ya. Sistemnya itu tidak didesain untuk itu. Karena itulah menurut saya. Mari kita perpanjang sedikit nafas kita dan semangat kita untuk bertarung ini. Untuk betul-betul mengawasi DPR yang akan datang di awal masa sidangnya, supaya memperbaiki ini semua di awal masa sidang. Jangan biarkan anggota DPR dan partai politik ini menyusun rencana pemilu itu di ujung. Sebab semuanya didesain untuk kemenangan diri sendiri. Tidak untuk kepentingan Republik, tapi untuk kemenangan saya dapat apa atau tidak gitu. Sehingga ini mesti di-clearkan dari awal gitu loh. Jadi misalnya oke, ini demokrasi. Demokrasi itu tentang orang atau tentang partai? Tentang orang. Artinya kandidat kita itu orang, iya orang. Ya sudahlah, semua anasir yang membesar-besarkan partai politik dalam pencalonan itu mulai harus dihilangkan. Sehingga misalnya sistemnya harus distrik. Jangan kemudian partai politik itu selalu berharap supaya dia tetap ada kursinya, jadi dibiarkan kursi itu banyak. Kalau saya nggak bisa dapat nomor 1, ya paling tidak nomor 2. Paling tidak saya dapat kursi terakhir katanya gitu. Jadi pikirannya adalah partai politik. Kalau kita mau membantu masyarakat supaya mengenal kandidatnya, Pilpres itu yang paling ideal. Pilpres itu kita kenal orangnya, kotaknya cuma 3, orangnya cuma 6, diperdebatkan setiap hari, dia juga berdebat, dia dibaca, dia dianalisa, ribuan podcast mengamati dia dan mengomentari dia. Pengertian masyarakat dan engagement masyarakat kepada kandidat calon presiden itu sangat dekat. Sehingga waktu dia masuk ke kotak TPS itu dia nggak ada lain. Dia udah tahu siapa yang dia pilih. Tapi abang bayangkan ini ada ribuan, ratusan ribu kandidat yang kita tidak kenal dia. Tidak pernah datang ke podcastnya Bang Akbar. Tidak pernah juga kita berdebat atau melihat dia berdebat. Apa isi otaknya? Apa isi otaknya kita nggak tahu. Tapi dia datang kepada rakyat karena kamu nggak tahu saya. Ini saya bawa logistik pada kamu. Dan itulah incumbent pork barrel tadi itu yang dia taruh pokir-pokir di pilkada atau di pemilu terakhir. Ini mesti kita sisir. Kalau kita mau memperbaiki. Dan tidak dengan DPR ini. Tidak dengan DPR yang ada sekarang. Apalagi kalau kita mengandalkan, wah kita berharap, ini kata siapa, Bung Eb, kita berharap yang kecewa, yang tidak terpilih akan mau. Ya jangan begitu dong. Itu orang sudah niat jahat juga. Tapi karena dia tidak terpilih, seolah-olah dia mau jadi baik gitu. Bukan begitu. Pertama kita propose ini kepada presiden, kita warning presiden, pemilu ini berbahaya sekali. Mengalihkan modus transaksi rakyat dari pikiran, gagasan, reputasi, harga, moralnya dan sebagainya kepada logistik. Ini harus diakhiri dan harus ditentang. Maka perdebatan yang lebih transparan,
Kalau menurut saya ya, DPD basis dapilnya provinsi, DPR basis dapilnya kabupaten. Hanya ada satu anggota dewan di satu kabupaten atau kota. Sehingga mereka berdebat seperti bupati berdebat ketika pilkada. Baru enak rakyat pun masuk ke TPS itu melihat gambarnya sederhana, orangnya sedikit. Begitulah cara kita menghilangkan yang disebut pork barrel, bansos-bansos itu. Politik logistik akan bisa hilang. Tapi benar-benar nih kita harus urai. Nggak ada waktu kalau cuma mengandalkan sidang MK cuma beberapa hari ini, nggak mungkin. Komitmen ini yang saya kira diperlukan dari masyarakat sipil sekarang. Ini menarik ini, progresif meskipun kita beberapa kali memperdebatkannya, tapi menurut saya memang harus ada langkah, Pak Fahri. Ini sudah terlalu brutal bagi saya. Saya tidak ikut dan untung saya nggak ikut. Ya, tapi kita selesaikan dulu satu isu dulu soal tadi bagaimana mekanisme dan proses berikut hasilnya nanti di MK. Tampaknya ada perbedaan antara Pak Fahri dengan Uda Ferry ini. Coba kita selesaikan dulu isu ini sebelum kita pindah ke isu yang lain. Ya, saya tidak bahas beberapa gagasan Bang Fahri yang saya setuju. Jadi saya akan bahas beberapa hal yang menurut saya salah. Pertama misalnya soal proses dispute di MK. Itu di mana saja itu boleh dicari Bang Fahri. Pemaknaan soal election dispute itu pasti bicara proses. Tidak sekedar hasil, karena hasil adalah di ujung. Nah, saya tahu langkah-langkah politik selalu ingin di ujung seperti di MK itu, kita tahu lah modusnya. Ini kalau kita mau berjujur-jujur ya, sederhananya tidak ingin memperumit seluruh kecurangan itu terungkap. Yang ingin adalah gimmicknya dapat selesai, tetapi tidak menyelesaikan substansi soal proses penyelenggaraannya rusak. Dan itu bisa dilihat dari hulu ke hilir proses penyelenggaraan pemilu. Kami bisa lihat tidak hanya di proses seleksinya, tetapi juga bagaimana permainan sistemnya. Saya setuju memang perlu dicari sistem yang paling sesuai di konteks Indonesia, tapi bisa nggak teman-teman partai politik mundur sedikit agak jauh untuk penyusunan sistem itu dan dipercayakan kepada orang yang paling diyakini bisa fair menyusun sistem. Dulu di Austria tahun 1920 sengaja sistem konstitusional itu dirancang oleh satu orang pakar hukum tata negara yang dipercaya oleh publik, namanya Kelsen gitu ya. Dan dialah yang menyusun konstitusi itu supaya fair, termasuk sistem pemilu dan penyelesaian permasalahan problematika konstitusionalnya. Nah, sayangnya kita yang menyelesaikan tetap teman-teman partai politik menyusunnya. Undang-undang pemilunya, undang-undang partai politiknya, tentu partai terbesar dan yang memenangkan pertarungan akan menyusun sedemikian rupa sistem itu yang menguntungkan dirinya. Partai seperti partai Bang Fahri, mohon maaf, tidak akan pernah dapat tempat yang fair kalau kemudian proses penyusunan sistem pemilu dan partai politik diserahkan di parlemen. Itu sudah pasti tidak akan fair. Nah, saya berpikir mari kita jujur-jujur soal proses di MK. Saya pikir kalau kemudian kita berani mengungkapkan kebenaran, yang menurut saya teman-teman partai politik tidak mau mengungkap kebenaran itu di hak angket, padahal hak angket itu penting untuk menyelidiki, membongkar sesuatu secara politis, dan di MK secara hukum. Tapi ini tidak akan terjadi. Saya juga yakin ya akan ada upaya menutup-nutupi apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Pork barrel yang diungkap Bang Fahri itu saya yakin kita semua tahu tadi sudah diungkap dengan baik oleh Bang Fahri, dan saya yakin kalau lebih terbuka lagi akan jauh lebih parah. Kita tahu kepala desa digunakan untuk memastikan dana tidak sekedar bansos tetapi juga dana desa. Kepala desa juga kemudian diberikan tekanan-tekanan tertentu oleh aparat. Lalu pertanyaan yang begini-beginian diungkap nggak di sidang MK? Kalau tidak, kalau diribut soal hasil, sudah pasti KPU lebih punya data soal C hasil lebih baik dari peserta, dari tim sukses. Jadi ya sulit kalau kita bersandar kepada C hasil karena sudah direkayasa. Hasil itu adalah bagian dari pork barrel. Tadi Bang Akbar menyinggung bahwa angkanya tidak akan signifikan. Saya mau cerita data soal dampak pork barrel 51 juta itu sudah bisa mengubah hasil kalau kemudian dibongkar.
Apalagi kalau kita lihat sejauh mana peran program negara digunakan untuk menekan aparat tertentu untuk mengubah sesuatu. Itu juga akan bisa diangkakan. Hanya saya sependapat dengan banyak teman-teman pemilu, ini bukan sekedar soal angka-angka. Ini soal perbuatan jujur dan adil itu tidak bisa dinilai dari angka pemilu. Nah, bagi saya itu perlu ditekankan, dan menurut saya MK bukan diperuntukkan untuk sekedar menilai angka, tapi juga memastikan bagaimana angka itu bisa muncul, seperti apa prosesnya dan bagaimana proses itu. Kedua yang perlu kita sepakati dalam upaya mengubah sesuatu di kepemiluan kita adalah apakah kemudian independensi yang diharapkan dari penyelenggara sudah betul-betul mumpuni. Apakah dengan menangisnya Ketua KPU mengumumkan hasil, itu bermakna sebuah kejujuran sudah tuntas? Ataukah kemudian kita perlu memastikan seorang penyelenggara betul-betul berpijak kepada kebenaran pemilu, tidak berpihak, tidak hanya untuk partai Bang Fahri, tidak untuk partai presiden, tidak untuk partai siapapun, tetapi betul-betul penyelenggaraan pemilu yang independen dan baik. Nah begini, tadi Bang Fahri menyinggung soal apakah ini karena satu orang, di mana-mana kejahatan extraordinary tidak dilakukan oleh satu orang. Tetapi di mana-mana tahu, termasuk Bang Akbar Faisal juga tahu, bahwa dalam kejahatan selalu ada intelektual dader. Dan bagi kami, intelektual dadernya adalah presiden. Petugas-petugasnya adalah yang mensupport presiden. Dan kita ketahui semua ini dirancang sedemikian rupa. Ini mohon maaf, mungkin orang akan meremehkan pendapat yang menyatakan jangan-jangan presiden sudah merancang perkawinan itu untuk kepentingan elektoral. Perkawinan ketua Mahkamah Konstitusi dengan adik iparnya. Kenapa? Ini boleh diremehkan, tetapi bisa dilihat sebagai sebuah rangkaian. Karena dalam hitungan beberapa bulan, maka masuklah perkara. Perkara yang menurut logika pemilu, ini mohon maaf Bang Fahri, di mana dalam pertandingan yang Abang ceritakan tadi, yang sportif, ada mekanisme pertandingan diubah menjelang pemilu datang. Di mana? Apa pertandingan olahraganya? Apa pertandingan pemilunya? Kalau mau jujur-jujur. Saya tidak melihat itu. Saya tidak melihat ada pertandingan diubah peraturan di tengah jalan sehingga anak raja dapat ikut berkompetisi. Oke, fair. Oke, kita tangkap itu. Maksud saya begini, bagaimana kalau kemudian saya ingin mengelaborasi nanti dengan Pak Fahri, karena Pak Fahri sudah menyatakan dengan tegas soal angket. Bagaimana kalau kemudian begini, fair? Oke, proses di MK tetap jalan. Dan kita berharap Ferry berharap bahwa kejujuran itu muncul di sana, apapun hasilnya nantinya. Tapi bagaimana kalau kemudian juga fokus di angket itu nantinya? Artinya akan ada jalan keluar politik dari apa yang kita diskusikan dari tadi sebelum ke Pak Fahri. Ya, angket setelah Nasdem menyatakan menerima hasil, ini panjang lagi ceritanya itu Bang. Belum lagi tidak terlihat ya misalnya penandatanganan usul. Padahal usul sangat penting sebelum bicara untuk sampai ke paripurna ya, walaupun nanti kan di Bamus dan lainnya berjenjang ya, tetapi langkah awalnya saja belum terjadi. Yang saya harapkan dan teman-teman harapkan dari angket sih sederhana Bang, bahwa dengan proses penyelidikan itu DPR punya wewenang untuk memanggil siapapun pihak untuk memperlihatkan keterlibatan seseorang dalam mengacaukan pemilu kali ini. Iya, memang gitu Fer. Kalau angket itu presiden juga bisa dipanggil. Kita dulu waktu Pansus Senturi, saya dengan Pak Fahri itu waktu itu memang SBY tidak bisa datang, tapi wakil presiden datang pada saat itu. Tapi sebenarnya intinya yang saya mau sampaikan tadi, ini podcast ini kan you tahu lah Fer, selalu harus ada catatan jalan keluar dari pembicaraan kita di sini. Tadi saya katakan di MK biarkan berjalan dengan harapan ada kejujuran di situ seperti yang Ferry sampaikan tadi. Tetapi kan harus ada jalan keluar politik, terobosan politik. Pak Fahri tadi sudah mengatakan kita angket. Saya ke Pak Fahri. Ferry tadi mengatakan begini. Sebentar bang. Ya.
Kalau boleh menyinggung dan mohon direspon oleh Bang Fahri. Bang Fahri rela nggak misalnya dengan komposisi hakim yang kemudian relasi konflik kepentingannya terjadi di Mahkamah Konstitusi? Misalnya sekarang yang jadi masalah adalah teman-teman P3 ya, saya agak sedih juga itu partai tua kok bisa gagal gitu ya. Tapi bagaimana dengan komposisi hakim? Apakah Bang Fahri menerima Bang Arsul Sani yang akan bersidang nanti kalau ternyata diputus bertambah angkanya, apakah Bang Fahri rela gitu ya? Nah di komposisi hakim saja kita sudah rumit dari dulu. Jadi ini kerjaan teman-teman DPR juga kan itu Bang. Oke, Pak Fahri, gimana? Iya, saya karena tahu ya apa yang akan terjadi dan apa yang sedang terjadi, jadi saya kan pertama-tama nggak percaya angket ya sebenarnya, karena dugaan saya sih angket ini hanya untuk bergen penyusunan kabinet yang akan datang, nggak ada hubungannya dengan mau membongkar kecurangan pemilu dan sebagainya. Itu omong kosong lah itu ya. Dengan segala maaf saya tahu ini hanya untuk bergen supaya segera dapat posisi yang baik untuk pemerintahan yang akan datang dan supaya harga masuknya itu tinggi. Kan ini kan permainan yang nggak ada aturannya di dalam sistem kita kan. Jadi orang apa yang bisa dipakai oleh orang supaya kalau dia masuk itu dapat yang agak hebat gitu. Kalau Nasdem jelas dia masuk duluan, ya kan? dia buang kartu dulu. Tolong hargai, saya buang kartu dulu nih, dia bilang gitu kan? Ya lumayan lah. Jadi nggak ada lah itu yang namanya angket segala macam sekarang itu nggak ada lah. Apalagi kalau kita nggak bisa itu mau mengurai suasana menggunakan modus sengketa gitu yang sedang terjadi di antara para pihak ini. Yang saya juga nggak percaya mereka akan mau meneruskan ini ya. Kenapa? Pertama-tama mereka punya masalah karena ini mereka itu bagian dari masalah, mereka itu bukan bagian dari solusi, mereka bagian dari masalah. Dan karena mereka merupakan bagian dari masalah, mereka nggak bakalan mau membongkar dirinya sendiri. Saya misalnya bisa datang dengan satu file untuk menunjukkan ya di dalam sidang dalam sidang angket, saya minta diundang, saya bisa bawa satu file bahwa di satu daerah itu telah terjadi kecurangan yang masif oleh partai politik ya, sehingga partai politik itu saya minta untuk dibubarkan, ya kan? Mana mau? Kalau ini semua terungkap, teman-teman ini akan membongkar bahwa partai-partai ini layak dibubarkan. Iya. Saling bunuh semua. Iya, akan dibunuh semua dan nggak bakalan mau. Jadi pimpinan partai ini tahu bahwa mereka itu bagian dari masalah. Bagaimana mau membuat angket sementara mereka bagian dari masalah? Tapi menurut saya dua aja target angket ini. Pertama untuk menghibur hati yang masih luka. Dan yang kedua adalah untuk menyusun bergen kepada pemerintahan yang baru terkait komposisi kabinet. Cuman itu kok sebenarnya gitu. Jadi saya nggak lihat yang lain. Nah kalau soal MK itu menurut saya ya ada mix sih sebenarnya. MK itu kan membicarakan hal-hal yang ideal. The guardian of the constitution. Ya, dia itu pengawal konstitusi kita. Bahkan ada yang bilang the guardian of ideology. Ya. Tapi kita kasih dia beban untuk mengurus sengketa, sengketa pemilu, yang indikatornya itu adalah angka. Kamu dapat berapa, saya dapat berapa, kamu kurang berapa, saya kurang berapa. Yeah. Sebenarnya makanya saya lihat di beberapa negara itu seperti Brazil dan sebagainya itu peradilan pemilunya dibikin khusus, nggak ada hubungannya dengan konstitusi. Nah akhirnya teman-teman seperti Ferry itu mau menarik pertarungan ini seolah-olah ada sesuatu yang ideal yang bisa diputuskan oleh MK di sini. Nggak ada. MK dalam kaitannya dengan sidang sengketa pemilu itu hanya memutuskan kamu kurang berapa karena kecurangan ini dan akhirnya mau ditambah berapa. Jaraknya nggak memungkinkan Bang. Dan nggak mungkin ada perdebatan lain. Ini hanya perdebatan angka-angka. Tapi kita confused karena tugas MK tadi, the guardian of the constitution, menguji norma, menguji konsistensi terhadap pasal daripada konstitusi dan lain-lain. Menurut saya ini confused. Karena itu menurut saya ya,
Semua mimpi daripada masyarakat sipil ya, Bung Ferry dan kawan-kawan itu jangan dititipkan di sini. Nanti dia ini dipakai oleh orang itu untuk lagi bergen. Ini masyarakat sipil lagi bergerak nih katanya. Kami kalau saya teruskan ini bahaya ini katanya. Karena itu tolong dihitung. Tolong dihargai sikap kami ini, ya kan? Kami nggak teruskan ini angket ini, tapi tolong kami dihargai. Begitu cara berpikirnya mereka ini. Ini kawan-kawan dipakai aja ini sebenarnya begitu. Dan kalau mereka lolos, itu dipakai karena tujuannya Bung Ferry dan kawan-kawan dia mau bubarkan partai politik. Memang semuanya kena kok. Mengerikan loh ini anunya itu, modusnya itu, karena disusun. Bayangkan Bang, ada satu orkestrasi DPRD dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia mengatur supaya pokir-pokir ini dibagi menjelang kampanye. Ada seorang anggota dewan Bang, DPRD incumbent, dia bagi PKH untuk lansia di rumahnya. Di rumahnya Bang. Datang itu orang-orang tua itu, 1 juta ya tolong saya, 1 juta tolong saya. Datang ke rumahnya Bang, dibaginya di rumahnya. Ini kan finting sebenarnya. Mustahil ini mau dibongkar, nggak mungkin lah gitu. Oke. Fer, itu ada loh tadi tuh, nggak, ini bukan karakternya Abu ya, tapi apapun namanya sudah terlontar dari Pak Fahri. Beneran lu mau bubarin partai-partai? Nggak, Bang Fahri itu dari awal ya ingin membubarkan partai-partai pesaingnya yang terlalu elitis itu. Saya tidak pernah mengucapkan itu, penelitian kami tidak pernah bicara itu. Buku saya tentang perubahan partai politik tidak bicara pembubaran partai politik, tetapi memperbaiki sistem partai politik, iya. Jadi Bang Fahri sudah kesalahan betul dengan elit partai politik ini. Pertarungan tidak fair, dipakailah seolah-olah itu Ferry Amsari, padahal nggak pernah saya mengucapkan begitu ya. Saya berharap ada perbaikan partai. Partai kita itu sebenarnya bukanlah partai, tetapi perusahaan keluarga yang diberi nama partai, gitu ya. Maka ini CEO-nya. Nah, bagi saya perbaikan memang harus dilakukan, menjadikan partai seperti partai sesungguhnya. Nah, tapi kan ada itu langkah-langkah Bang Fahri yang ekstrim ya untuk merubah sistem partai politik. Bubarkan saja partai yang ada ini lalu berbenah membuat partai yang baru. Nah, kami belum sampai ke sana Bang Fahri. Kami hanya masih berharap partai-partai ini bisa memperbaiki diri dan menjadi partai jauh lebih baik. Dan kita punya kok kesempatan untuk melakukan itu. Saya pernah mengutip pendapat Marcin Waluki ya, misalnya soal bagaimana tingkat kepercayaan terhadap partai di Eropa Timur itu rendah sekali. Jauh lebih rendah dari kepercayaan di partai kita, Bang. Bahkan seluruhnya Marcin Waluki mengatakan begini, di Eropa Timur itu orang-orang lebih baik percaya ada kehidupan di Mars dibandingkan percaya kepada partai politik, saking tidak percayanya kepada partai. Nah, kita belum sampai ke sana, ada nuansa bahwa partai itu tetap merepresentasikan ideologi tertentu, walaupun kemasan ideologi itu secara empirik tidak terjadi, partai itu sama saja dalam berbagai hal. Tapi sekali lagi kami tidak akan ke sana dan tidak mau ke sana. Walaupun ada teman-teman seperti Bang Fahri merasa ini ketidakadilan dalam sistem partai politik harus dibongkar dengan cara yang ekstrim yang disampaikan Bang Fahri ya. Saya kalau Bang Fahri berani menyatakan terbuka tidak bawa-bawa nama Ferry Amsari, mungkin kami akan mempertimbangkan adakah usul Bang Fahri itu yang cocok untuk dilakukan. Tapi kan Bang Fahri maunya pakai mulut masyarakat sipil, tidak berani juga melihat ketidakadilan partai itu betul-betul harus diperbaiki secara lebih terbuka. Nah, yang kedua, apa yang disebut Bang Fahri soal bagaimana kami membubarkan partai politik sudah pasti tidak tepat. Karena secara konstitusional, wewenang untuk membubarkan partai itu ada di Mahkamah Konstitusi. Yang lebih anehnya lagi, teman-teman di partai politik di DPR buat satu-satunya lembaga yang bisa mengusulkan pembubaran partai politik itu adalah Presiden. Nah, kalau memang Bang Fahri berkeinginan membubarkan partai, kebetulan ini koalisi Bang Fahri sedang menang, usulkan dong ke Pak Prabowo untuk membubarkan partai politik gitu ya. Tapi sekali lagi menurut saya jangan jauh ke sana, mari kita sama-sama bicara ke depannya. Kebetulan
inti-inti partai politik itu berusia sudah terlalu uzur. Ini bukan kenapa-napa. Kalau kita mau bicara keberlanjutan partai politik yang lebih baik, ada baiknya memang bersiap untuk membenahi sehingga partai tidak bergantung kepada sosok yang sudah uzur, yang potensial malah merusak. Ini mohon maaf, saya mungkin bahasanya tidak tepat, tapi ini niatnya baik. Kalau sesuatu terjadi di Bu Mega, Pak SBY, Pak Prabowo, besok pagi, Bang Fahri, semua partai ini akan hancur-hancuran bersaing memperebutkan kursi yang ditinggalkan. Kan kasihan partai kita. Kalau tidak ada mekanisme transisi kekuasaan di tubuh partai, demokrasi internalnya tidak jelas, sehingga menimbulkan masalah dan kita rugi sendiri, partai kita berantakan gitu ya. Oleh karena itu harus ada mekanisme demokrasi internal yang jauh lebih baik dan itu berkorelasi dengan sistem pemilu nantinya. Ini mohon maaf Bang Fahri mendukung 02. Padahal kerusakan dalam sistem parpol sedang terjadi di hadapan Bang Fahri. Mekanisme kandidasi dirusak dalam sistem naiknya anak raja ke panggung cawapres ini. Dan itu merusak juga kader-kader partai yang lain. Saya tahu dalam hati Bang Fahri itu sedang nangis tuh. Dia sudah makan asam garam di partai, jangankan jadi cawapres, mendekati jadi cawapres pun belum. Ini karena anak raja, karena tiba-tiba langsung saja. Jadi ini merusak sistem kepartaian, harus diakui perlu dibenahi sungguh-sungguh. Begitu Bang. Ya, sambil kita bicarakan ini, karena kita punya banyak waktu untuk memperbaiki ini, sidang pertama DPR nantinya itu pada bulan Oktober, ya. Tanggal berapa lah? Mungkin tanggal 1 kan, tanggal 1 kan. Iya, pelantikan itu kan. Oke. Nah, kita punya waktu di bagian akhir ini untuk membicarakan sesuatu yang penting. Saya berharap Ferry juga akan memberikan catatan nantinya. Tapi saya ke Pak Fahri dulu. Realitasnya ada kenyataan yang di hadapan kita bahwa tampaknya ada dua kepemimpinan yang kuat yang sedang berkuasa dan akan berakhir pada tanggal 20 Oktober dan yang baru saja menang dengan angka yang sangat signifikan. Saya setuju dengan Pak Fahri pada bagian ini bahwa kita harus mencari jalan keluar agar kemudian kedua orang ini tanda petik tak muncul friksi yang kemudian bisa berdampak 5 tahun ke depan. Apa catatan Anda menyangkut itu? Ya, bahwa gagasan rekonsiliasi yang kita bawa setelah pertemuan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi dalam satu pemerintahan 2019 itu rupanya ide itu dibeli oleh masyarakat ya. Tapi sebelum itu kita tarik dulu ke belakang bahwa kita memang ada kerinduan ya. Nanti ini juga lagi-lagi ya hukum tata negara belum mengatur transisi kepemimpinan secara baik. Ya, kalau di negara-negara demokrasi yang matang itu ada kantor khusus yang mengatur transisi kepemimpinan. Tapi bahwa niatnya menyatukan pemimpin, ya kan, melihat rekonsiliasi yang terjadi setelah 2 kali ketegangan luar biasa akibat kekacauan sistem politik juga gitu ya. Akhirnya ini dibeli oleh masyarakat dan kami terus terang di 02 tetap berharap bahwa manajemen transisinya berjalan dengan sangat baik gitu. Jadi Pak Jokowi sebagai presiden mungkin untuk pertama kalinya yang bisa mewariskan satu pemerintahan yang mulus begitu ya. Tidak ada ketegangan yang terjadi ya, seperti dari Bung Karno kepada Pak Harto, Pak Harto kepada Pak Habibie, Pak Habibie kepada Gus Dur, Gus Dur ke Ibu Mega ke SBY dan seterusnya. Ketegangan semacam itu yang menyebabkan munculnya friksi-friksi yang tajam di tengah masyarakat mungkin mulai bisa kita kelola dengan lebih baik. Nah, pengelolaan itu menurut saya penting untuk kita dorong, kita dukung kepada dua pemimpin ini gitu. Nah, sehingga berikutnya adalah formatnya apa? Saya kira kalau belum ada formatnya ya kita tetap harus komit dengan sistem presidensialisme. Sebab dalam sistem presidensialisme itu presiden menurut pembacaan saya presiden itu seperti raja dalam demokrasi gitu. Jadi beda dengan parlamentarisme yang
posisi Perdana Menterinya itu agak rawan, gampang dijatuhkan, kongsinya gampang berubah. Tapi karena di dalam presidensialisme kongsinya presiden adalah dengan rakyat yang memilih dia untuk 5 tahun dan tidak bisa diganggu, maka sebenarnya itu kepemimpinannya lebih stabil. Itulah sebabnya anasir-anasir dualisme dalam kepemimpinan itu tidak boleh dibiarkan. Jadi kita ingin ada satu rekonsiliasi, ada satu perikatan koalisi yang lebih baik, tapi lagi-lagi tetap kita harus tunduk kepada prinsip-prinsip presidensialisme itu. Ada satu isu atau usulan yang menurut saya pada beberapa bagian saya setuju ya, karena kan turunannya sampai ke bawah, yakni Barisan Nasional. Ini dibawa oleh kawan kita Jeffrey Giovanni ya, di mana Barisan Nasional itu akan ada konsolidasi partai-partai yang berada atau mendukung pemerintah. Tetapi pada beberapa bagian saya khawatir dengan itu Pak Fahri. Karena itu bisa memunculkan dualisme. Satunya berada pada Barisan Nasional yang mengkoordinasikan partai-partai, satunya adalah presiden yang memenangkan presiden. Anda tidak melihat kekhawatiran tentang itu? Gini, presidensialisme itu tidak mengizinkan munculnya kekuatan yang menandingi presiden. Oke. Ya, jadi presiden adalah penguasa tunggal di dunia eksekutif. Karena itulah kekuasaannya itu harus seperti argumen Thomas Jefferson itu disebut presidensialisme, karena kalau ada apa-apa di dalam eksekutif ini dialah yang bertanggung jawab gitu. Makanya saya memberi nama lain kan, oposisinya terus di mana? Kalau di dalam sistem parlementer kan oposisi kan yang berada di luar pemerintahan. Tapi dalam sistem presidensialisme oposisinya adalah Kongres. Makanya sistemnya disebut kongresionalisme juga, karena kongresnya juga dipilih rakyat. Yeah. Jadi rakyat milih dua, milih presiden dikasih kekuasaan yang relatif kuat sampai 5 tahun ke depan, tapi juga dipilih kongres yang tidak bisa menjatuhkan presiden karena rumit caranya, tapi dia punya tugas oversight kepada kabinet gitu loh. Nah, jadi saya kira kita boleh mencari bentuk dari format koalisi dan sebagainya gitu ya. Tapi tidak bisa kita mengganggu prinsip-prinsip demokrasi presidensial. Itu tidak bisa gitu. Karena nanti membuat terjadinya kekacauan sistem. Presidensialisme tidak mengenal dualisme karena sifatnya yang permanen 5 tahun itu. Saya kira itu yang menurut saya harus dijaga gitu. Kita memang menginginkan ada koalisi. Saya pernah mengusulkan, boleh nggak kita memiliki semacam undang-undang koalisi. Bung Ferry saya kira lebih mengerti soal ini ya. Tapi kalau koalisi itu nanti berpotensi untuk menciptakan kekuatan baru atas nama koalisi, lalu dia menekan presiden di dalam tubuh kabinet itu sendiri, menurut saya itu nggak boleh dibiarkan. Dan itu gitu. Tampaknya bisa terjadi. Bisa terjadi dan tidak boleh terjadi. Gitu. Oke. Saya kira itu. Fer, catatan menyangkut itu Fer. Pertanyaannya kepada Fer itu saya buat jadi sederhana. Kira-kira menurutmu hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi hingga menjelang akhir kekuasaan ini seperti apa, Fer? Tidak ada matahari yang dua di dalam kekuasaan presiden yang murni ya. Kalau mau menuju Prancis, Singapura itu kayaknya sangat tidak cocok dengan karakter sistem presidensial kita. Saya membenarkan banyak hal yang disampaikan oleh Bang Fahri barusan. Bang Fahri itu kalau tidak ada kepentingan partai politik koalisi kayaknya banyak yang benar juga. Di poin tadi menurut saya misalnya tradisi mengatakan bahwa presiden itu adalah raja. Persis itu dalam ilmu politik dan hukum tata negara disampaikan begitu ya. Pendapat Richard E. Newstead ya, yang mengatakan bahwa presiden itu adalah raja, tetapi yang dibatasi konstitusi. Jadi dia sangat powerful seperti raja, tapi ada pembatasan-pembatasannya di Undang-Undang Dasar. Masa jabatannya dibatasi, ada periodisasi, kekuasaannya di checks and balances oleh lembaga lain gitu ya. Itu yang membuatnya agak berbeda. Tanpa itu dia akan jadi overpower ya. Nah, dia tidak mungkin juga dibangunkan kekuatan lain yang setara dengannya. Apa yang diusulkan teman-teman PSI itu, Bang Abar tahu juga itu dengan Bang Fahri, itu kan cara-cara koalisi sistem parlementer gitu ya. Ada koalisi partai besar dan itu tidak akan cocok, itu akan membangun kerusakan baru. Tetapi saya percaya begini,
tanpa ada kekuatan partai yang dimiliki oleh Pak Presiden Jokowi, mustahil konsep koalisi itu terbangun dengan benar. Kalau terbangun sementara bisa saja karena ini masih berkuasa hingga 20 Oktober, tetapi itu tidak akan long lasting, bahkan akan berpotensi menjadi bumerang bagi tubuh Presiden Jokowi sendiri. Saya tidak akan yakin partai-partai akan setia kepada yang selain dari Presiden. Dan oleh karena itu memang kita harus kembali kepada konsep Undang-Undang Dasar. Tadi melaksanakan semua hal itu harus ada basisnya, yaitu konstitusi. Jangan dibuat-buat, ya. Jangan seperti usul ambang batas pencalonan presiden yang direkayasa. Padahal intinya soal persaingan elektoral saja itu, soal competitiveness di dalam election ya. Yang menurut saya direkayasa. Termasuk juga pola-pola yang diusulkan PSI itu tidak ada di bangunan ketatanegaraan kita, tidak dikenal, kecuali memang bangunan ketatanegaraan kita hendak dirusak. Ya, ingin dibuat seperti hibrid ala keindonesiaan yang betul-betul jauh dari poin-poin penting yang ada di dalam konstitusi. Mudah-mudahan ini tidak terjadi, Bang Akbar, upaya-upaya yang merongrong konsep konstitusional kita, yang malah merusak bangunan konstitusional kita semakin jauh. Membangun politik di atas hukum itu akan membuat sesuatu dampak yang akan berkelanjutan dan akan kita sesali. Catatan terakhir Pak Fahri. Ya, saya kira ada soal yang kita sedang bertengkar dan saya sebenarnya agak melarang gitu, bukan melarang sebenarnya, tapi kalau bisa meminta orang-orang seperti Bung Ferry nggak usah masuk dalam pertengkaran ini gitu, karena ini pertengkaran yang tidak suci bagi mereka. Gitu. Ini bukan perang suci ini ya kan? Ini adalah perang yang memang kotor dan sebaiknya teman-teman dari dunia kampus tidak usah masuk di sini. Menurut saya ini akan berakhir seperti biasanya gitu, apalagi dengan skala perbedaan yang cukup besar gitu. Ketidaksempurnaan sistem yang kita keluhkan dari tadi, mari kita pindahkan ke dua ruangan. Satu di ruangan akademik kita selesaikan, dan kalau sudah tidak ada, sejak dilantiknya presiden baru nanti, mari kita rongrong pemerintahan ini dengan mengharapkan dia melakukan perbaikan sistem. Saya kira ya, disinilah saya percaya Pak Prabowo sebagai game changer ya. Pak Prabowo itu orang yang hidupnya banyak memakai referensi negara-negara barat ya, termasuk negara demokrasi. Memang dia dikaburkan oleh fakta bahwa dia alumni dari militer di zaman Orde Baru. Seolah-olah itu dia membuat dia tidak demokratis. Tapi orang keliru karena Pak Prabowo itu adalah pembaca buku yang banyak dan dia memahami alam pikiran dunia barat termasuk demokrasi di dalamnya. Karena itu saya kira, saya percaya bahwa kalau kita punya usulan yang genuine untuk memperbaiki sistem politik yang kata Pak Prabowo ini melelahkan ini, mungkin saya kira habis itu kita ke DPR, kita tuntut partai-partai untuk rasional karena mereka baru saja melalui ini. Mungkin di awal 2025 ketika kita sudah mulai, kita akan punya sistem pemilu yang lebih baik. Sehingga kita akan melihat pemilu yang akan lebih baik di masa-masa yang akan datang. Saya kira itu aja caranya begitu. Oke. Sebuah pembicaraan yang bernas dari dua narasumber saya. Pak Fahri, thank you ya. Udah, Ferry, thank you ya. Terima kasih Bang Fahri. Saya memang membawa kita berbicara seperti ini seharusnya karena banyak hal yang bisa didengarkan oleh penonton kita. Seperti itulah karakter Diak Profesor dan Sensor. Pemirsa, sekali lagi kita mendengarkan pikiran-pikiran bernas dari dua orang yang pada beberapa bagian suka berkelahi, tapi di sini tak biarkan. Saya tidak biarkan mereka bertengkar. Saya ajak mereka untuk beradu argumen sambil kita memikirkan bagaimana masa depan yang lebih baik. Sampai di situ, saya sampai hampir lupa bagaimana cara menutupnya. Terima kasih menyaksikan acara ini.